Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Muhammad Arif. Oke, langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan membahas ujian tengah semester. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Arif Susanto. NIM 2020-11431. Kelas Manajemen 2A. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja ke pembahasan jawaban. Yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis ejaan. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Yang ketiga, kurangnya ketelitian dalam menulis. Yang keempat, seringnya mendengar atau melihat tulisan yang salah. Contohnya, yang pertama, Andre, yang benar adalah Andre. Kedua, ajan, yang benar adalah ajan. Yang ketiga adalah cabe, yang benar adalah cabai. Yang keempat adalah ekspor, yang benar adalah ekspor. Yang kelima, deterjen, yang benar adalah detergen. Yang keenam adalah diagnosa, yang benar adalah diagnosis. Ketujuh, fondasi, yang benar adalah fondasi. Yang kedelapan adalah kwitansi, yang benar adalah kwitansi. Lanjut ke soal yang nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Di sini terdapat 5 langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama yakni tulisan. Kutipan langsung selalu meletakkan penulisnya di awal kalimat. Setelah itu, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris, yang kemudian inti gagasan atau ide pokok tulisan diapit dengan 2 tanda petik. Tanda petik tersebut berisi kutipan langsung, sedangkan dalam kutipan tidak langsung hal tersebut tidak perlu dilakukan. Yang kedua, kalimat. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Yang ketiga, struktur tulisan. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya saja, definisi tentang kata-kata yang umumnya terjadi, seperti definisi pernikahan usia muda atau narkoba dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. Yang keempat, kemudahan. Kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan redaksi atau sama persis. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme. Yang kelima, kepanjangan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kutipan tidak langsung. Alasannya karena kutipan langsung semua ide dan redaksinya secara utuh kita ambil, sedangkan pada kutipan tidak langsung kita hanya cukup mengambil idenya tersebut. Contoh kutipan langsung. Hetty Laniar tahun 2019 halaman 1-2 menyimpulkan komunikasi merupakan proses dalam menyampaikan pesan berupa gagasan, ide atau pesan yang akan disampaikan kepada orang lain. Komunikasi dalam masyarakat akan terjalin dengan sempurna jika terdapat kesepahaman yang sama terhadap bahasa yang digunakan. Pada umumnya, dalam berkomunikasi manusia menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal. Menurut Dharma, dalam buku Hetty Laniar 2019 halaman 1-2, bahwa komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Contoh kutipan tidak langsung. Komunikasi merupakan proses dalam menyampaikan pesan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Hetty Laniar tahun 2019. Lanjut ke soal yang ketiga.
Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contoh, Diego Armando Maradona merupakan pemain sepak bola asal Argentina. Ia lahir pada 30 Oktober 1960. Ia mendapat julukan Tangan Tuhan karena gol yang ia cetak pada Piala Dunia 1986 ketika melawan Inggris. Maradona merupakan pemain sepak bola berbakat. Setelah pensiun sebagai pemain, ia berkarir sebagai pelatih tim sepak bola. Beberapa yang pernah ia latih antara lain tim nasional Argentina, klub bola Al-Basel, Tekstil Mandiu, Dorados, Racing Club, dan Fujairah. Sampai saat kematiannya pada 25 November 2020, ia menjabat sebagai pelatih tim Gimnasia La Plata. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh, Setiabudi, A. N. 1985, Cakrawala Nusantara, Jakarta, 2 Gramedia, Depdikbud 1989, Kisah Penulisnya sebagai Pahlawan, Jakarta, 2 Balai Pustaka. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari menggunakan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam digunakan untuk jangka waktu atau durasi. Contoh, setiap jam 6 malam selalu dilaksanakan mengaji bersama. Sedangkan penggunaan kata pukul digunakan untuk menunjukkan waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, mata kuliah Bahasa Indonesia dimulai pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat di gedung E lantai 1. Soal kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai sistem bunyi bermakna, yakni bahasa itu merupakan susunan, kumpulan dari lambang-lambang bunyi, seperti A, B, C, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna. Kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa adalah bahasa dinyatakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat pengguna bahasa, karena tujuan utamanya untuk disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang bersistem dan bermakna untuk komunikasi. Soal ke-6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap penggunaan tanda baca sehingga menimbulkan interferensi dalam komunikasi tulis. Yang kedua, tidak menggunakan tanda koma setelah kata penghubung atau ungkapan penghubung di awal kalimat. Yang ketiga, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan kata seru atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan dari kata lain yang terdapat dalam kalimat. Yang keempat, tanda koma tidak dipakai untuk menghindari salah tafsir makna kalimat di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Yang kelima, tanda koma tidak dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang terdapat di tengah kalimat. Contoh kesalahan dalam penggunaan tanda koma. Yang pertama, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Di sini seharusnya setelah kata tas dibuih tanda koma. Yang kedua, adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Di sini tidak penulisan dalam tanda koma, tetapi hubungan tanda hubung dengan tanda koma. Di sini seharusnya yang benar adalah karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Yang ketiga, dia sangat pandai dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, fisika, dan kimia.
Di sini seharusnya setelah kata fisika dibuat tanda koma. Yang keempat, kata nenek saya. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Seharusnya setelah kata nenek saya diberi imbuhan tanda koma. Yang kelima, Kudus 14 April 2021. Di sini seharusnya yang benar adalah setelah kata kudus diberi imbuhan tanda koma. Yang ketujuh, apa perbedaan makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Penggunaan tanda titik dua adalah untuk menguraikan. Contoh, sekarang kita tambahkan beberapa bumbu dapur, titik dua, garam, koma, bawang, koma, dan merica. Yang kedua, rumor calon pemain Manchester United. Titik dua, Haaland, koma, Koulibaly, koma, Savic, koma, dan Saul Niguez. Sedangkan tanda titik koma digunakan untuk yang pertama, memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, bulan makin terang. Titik koma, si Budi belum juga pulang ke rumah. Yang kedua, sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan klausa dalam kalimat majemuk setara. Contoh, ibu memasak nasi di dapur. Titik koma, ayah memperbaiki televisi. Titik koma, adik bermain peta umpet. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Alasannya yakni adalah karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar. Pada dasarnya menggunakan huruf miring antara lain sebagai berikut. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Di sini ternyata salah. Pembenarannya yakni adalah kata Cakrawala ini seharusnya ditulis miring. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan angkat tangan. Di sini yakni adalah kesalahannya. Pembenarnya adalah buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan angkat tangan. Di sini kata angkat tangan harus ditulis miring. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Di sini adalah kesalahannya. Yang benar adalah penulisan Garcinia mangostana harus ditulis miring. Soal yang terakhir, yakni nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf vokal sendiri terdiri dari A, I, U, E, O, sedangkan konsonan G, H, N. Contoh kesalahan penulisan konsonan. Andi tidak mendapatkan surat kesehatan, sehingga dia tidak bisa mudik. Pembenarannya adalah Andi tidak mendapatkan surat kesehatan, sehingga dia tidak bisa mudik. Contoh kesalahan penulisan vokal. Andre pergi sekolah naik sepeda. Pembenarannya adalah Andre pergi sekolah naik sepeda. Di sini yang salah yakni adalah sekolah tanpa memakai huruf E. Pembenarannya adalah sekolah memakai huruf E. Sekian pembahasan ujian tengah semester yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. California dreaming about